Film ini dibuka di sebuah tempat rongsokan berbagai macam mobil yang sangat luas. Terlihat seorang gadis remaja berusaha untuk memecahkan kaca di sebuah kontainer berkarat, dan setelah berhasil, ia pun segera pergi dengan terburu-buru. Sial bagi bocah itu yang pada akhirnya harus kembali tertangkap oleh seorang pria bertopeng yang merupakan penjaga di sana. Scene lalu beralih ke sebuah kampus tepat saat seorang mahasiswi bernama Whitney dihampiri oleh pacarnya yang bernama Eric yang datang untuk mengembalikan anting bermotif bulan dan bintang pada Whitney yang sempat terjatuh. Thanks, babe. Hubungan Whitney dan Eric sebenarnya tak disetujui oleh ibu Whitney yang juga salah satu dosen di sana. Dan saat Eric mencium Whitney di depan kelas, sang ibu yang bernama Megan pun menyaksikan kejadian itu yang membuat Megan geram. Megan lalu menghampiri putrinya untuk mempertanyakan terkait hubungan Whitney dan Eric yang konon sudah putus. Namun amarah Megan harus tertunda karena bel pertanda berakhirnya jam kuliah pun terdengar. Saat dalam perjalanan pulang, Whitney yang diketahui mahasiswi jenius yang piawai meretas pun terlihat berbincang seru dengan sang ibu, mengingat keduanya memiliki selera musik yang sama dan berencana untuk datang ke festival musik minggu depan. Namun di tengah keseruan mereka itulah, pesan masuk dari Eric pun diterima oleh Whitney yang dilihat oleh Megan yang tak mampu lagi menyembunyikan rasa kesalnya dan kembali mempertanyakan hubungan itu. He's not really my ex. Whitney pun akhirnya mengakui jika dirinya dan Eric masih berpacaran, di mana pengakuan itu pun benar-benar membuat sang ibu kecewa, karena Megan tak ingin jika putrinya bergaul dengan pria tak jelas apalagi sampai berpacaran. Around this guy with his reputation. As your mother, it is my job to keep you safe and to keep you from ruining your life. Setelah ayahnya meninggal beberapa waktu lalu, sikap sang ibu pada Whitney memang lebih overprotective dan sangat intens mengawasi pergaulan Whitney. Karena memang Megan ingin memastikan jika putrinya tetap terlindungi dari hal buruk apapun, di mana selisih paham pun terjadi ketika Whitney yang marah meminta untuk keluar dari mobil itu. Just stop the car. Let me out. Stop the car. Right. Tak lama kemudian mereka pun berhenti di SPBU untuk mengisi bensin dan membeli kopi di minimarket yang ada di dekat sana. Namun saat Megan keluar dari mobilnya, seorang pria berhasil menahan tubuh Megan ketika ia nyaris saja tertabrak oleh mobil lain. Thank you. Watch where you're going, man. Saat sang ibu sibuk memilih-milih kopi, Whitney yang masih kesal pada ibunya pun akhirnya memilih keluar dari mobil tanpa sepengetahuan sang ibu dan masuk ke dalam toilet yang ada di sekitar sana. Whitney pun lalu segera menghubungi Eric. Namun saat nomor HP-nya tidak aktif, ia pun mengirimkan pesan suara terkait rasa kesalnya atas sikap sang ibu yang menganggap Eric pria bergajulan. Dan tepat saat pesan suara itu ia kirimkan pada Eric. Di sisi lain, Megan pun keluar dari minimarket itu dengan santai tanpa sadar jika kunci mobilnya tertinggal di atas meja kasir. Dan saat masuk ke kabin mobil, ia pun terkejut ketika tahu jika Whitney sudah tak ada, yang membuat Megan segera mencari Whitney di sekitar pom bensin tersebut. Saat Megan masuk ke dalam toilet yang tadi dimasuki Whitney, ia pun tak mendapati putrinya ada di dalam sana dan segera menghubungi nomor Whitney yang ternyata sudah tidak aktif. Di mana keanehan pun ia lihat ketika seseorang di dalam mobil berwarna merah yang nyaris menabraknya tadi mengacungkan jari tengah ke arahnya dan menduga jika itu adalah Eric. Whitney, is that Eric's car? Ketika ingin mengejar mobil itu, di sanalah Megan sadar jika kunci mobilnya tertinggal di dalam minimarket. Namun beruntung, pria yang tadi menyelamatkannya pun mengantarkan kunci itu pada Megan yang membuat Megan bisa segera mengejarnya. Saat dalam perjalanan, Megan mengirim pesan suara ke nomor Eric dan bersumpah akan membuat perhitungan jika putrinya ada bersama Eri. Namun karena memacu mobil dengan kecepatan yang terlalu tinggi, sebuah mobil patroli polisi pun mengejar Megan dan memberhentikannya. License and registration. Thank God, officer. Megan pun lalu menjelaskan jika ia terburu-buru karena sedang mengejar anak perempuannya yang berada di dalam mobil merah tadi. I don't know.
It's her boyfriend's, I think. It's a red car with teens driving erratically, and I think that he took her. Setelah mendengar penjelasan Megan, Pak Polisi yang bernama Troy itu pun justru menganggap jika Whitney hanya pergi dengan pacarnya. Walau meski pergi bersama Eric, Megan tak ingin hal itu terjadi karena ia menilai bahwa putrinya itu belum saatnya untuk berpacaran. Dan saat Pak Polisi memberitahu pada rekan-rekannya terkait mobil merah yang ugal-ugalan, Megan yang ingin segera mengejar mobil itu pun justru dilarang oleh Troy, yang lalu memintanya untuk keluar dari mobil. Hands up against the car. Setibanya di kantor polisi, Edgar, petugas di sana menjelaskan pada Megan bahwa Troy telah menemukan mobil sedan merah itu dan menginformasikan jika mobil itu hanya dikendarai oleh para remaja lokal tanpa adanya Whitney. Namun firasat Megan sebagai seorang ibu sangat meyakini jika putrinya sedang dalam bahaya pun mendesak pihak kepolisian untuk segera menemukan sang putri dan masih yakin jika Eric lah yang membawa putrinya. Mengingat sebelum kejadian itu, Megan mengakui bahwa mereka sempat berdebat soal Eric. So likely, all you have to do is wait. My daughter back. Chesney, I promise. Bersamaan dengan itu, Whitney pun rupanya dibawa ke suatu tempat dan dikurung di dalam sebuah kontainer tua dengan berbagai macam barang-barang yang tergeletak di mana-mana, serta baru menyadari jika anting bermotif bulan dan bintang miliknya terlepas. Dan saat Whitney baru saja membuka pintu ke ruangan lain, setelah berhasil membuat wanita itu tersungkur, si wanita yang bernama Beth itu pun rupanya bernasib sama seperti Whitney, yang menjadi korban penculikan dan sudah lebih lama terkurung di sana. Beberapa hari kemudian, upaya Megan untuk mengetahui keberadaan putrinya pun dilakukan dengan menghubungi hampir semua rekan Whitney yang mungkin saja putrinya mengabarkan pada rekan-rekannya itu, namun tak ada satupun dari mereka yang menerima telepon ataupun pesan dari Whitney. Hingga saat Eric menghubungi Megan, Eric pun terkejut ketika Megan mengira Whitney bersamanya dan mempertanyakan terkait orang yang diduga Eric mengacungkan jari tengah saat di SPBU Hanwell, namun Eric membantah hal itu karena di hari yang sama, ia sedang dalam perjalanan ke suatu tempat menggunakan mobil saudaranya. I told you, I don't know. Okay, If you hear from her, can you just let me know? Yes, ma'am. Di malam harinya, Megan yang tak mau menyerah pun terus berusaha untuk menelusuri hilangnya sang putri, termasuk dengan memeriksa jejak digital di akun sosial media milik putrinya, meski hasilnya tetap nihil, hingga ia yang lelah pun lalu memilih untuk tidur. Saat Megan tertidur lelap, terdengarlah suara derap langkah di depan pintu rumah Megan yang membuatnya terbangun karena suara berisik dari handle pintu, di mana ia pun secara perlahan melangkah ke arah pintu tersebut. Ketika ia membukanya, ia nyaris saja menghantam orang di balik pintu yang ternyata adalah Eric yang datang ke sana untuk membantu Megan menemukan Whitney, di mana rupanya Eric kemarin berhasil melacak lokasi terakhir Whitney berada. Hingga malam itu pun keduanya bergegas menuju tempat itu. you coming? Sesampainya di sana, mereka secara perlahan melangkah sambil terus memperhatikan sekitar. Dan di sanalah perhatian mereka tertuju pada mainan rakitan berbentuk robot yang tergeletak di sana. Tak lama kemudian, sebuah petunjuk pun akhirnya mereka dapatkan ketika keduanya menemukan anting Whitney yang terjatuh, yang semakin mempertegas bahwa hal buruk telah terjadi pada Whitney. Whitney's. Beralih ke tempat Whitney dikurung, yang saat itu Beth menjelaskan pada Whitney jika ia tak bermaksud untuk penyerangnya, karena saat itu Beth hanya berusaha membuat Whitney diam tak berteriak, mengingat itulah yang tak disukai oleh penjaga di sana, di mana terungkaplah fakta bahwa Beth dan Whitney sengaja diculik oleh para sindikat perdagangan manusia, khususnya gadis-gadis remaja. Dan hal yang menyedihkan bagi Beth selama terkurung di sana adalah, ia tak tahu siang atau malam. Bahkan ia sendiri tak tahu pasti sudah berapa lama berada di tempat itu, di mana Whitney pun lalu diminta untuk memperkenalkan dirinya, tanpa sadar jika hal itu diam-diam terpantau oleh kamera CCTV. My name is Whitney. I'm 17, and I'm from Fairview. Bersamaan dengan itu, Megan dan Eric pun mendatangi kantor polisi sambil membawa apa yang mereka temukan tadi, termasuk juga anting milik Whitney yang dibelikan oleh Eric, sekaligus mendesak agar pihak polisi segera menggeledah area yang diketahui tempat rongsokan mobil tersebut. Namun kesabaran Megan pun diuji ketika melihat Edgar seperti tak serius menangani kasus hilangnya Whitney. My daughter is missing. You were pretty convinced this young man was behind your daughter's...
Saat keduanya keluar dari ruangan itu dengan rasa kesal, Troy menghentikan mereka dan memberikan kartu nama miliknya jika mereka membutuhkannya. Karena Troy ingin tetap menjalankan tugasnya dengan benar di tengah sistem hukum yang salah di kota itu, yang semakin memperjelas bahwa ada sesuatu yang tak beres sedang terjadi di kota tersebut. Things to be done right in this town. Yeah, you should. Keesokan harinya, Megan pun singgah di restoran untuk makan siang sambil mencari informasi terkait Troy dan juga daftar orang hilang di kota itu, yang hampir seluruhnya adalah gadis-gadis remaja. Dan saat salah satu pelayan di sana mengucapkan rasa prihatin atas hilangnya Whitney, Megan bertanya tentang korban gadis hilang beberapa bulan lalu, yang ternyata lokasi dan motifnya hampir sama, yaitu di pom bensin tempat Megan terakhir bertemu dengan putrinya. She went missing from this area a few months ago, hitchhiking. And did she say where she was going? She was gonna try and catch a ride up at the gas station. Gas station. Megan yang mendapat informasi itu pun penasaran dan kembali lagi ke toilet pom bensin tempat terakhir ia bertemu dengan sang putri. Namun saat ia sedang memeriksa setiap ruang di toilet itu, tiba-tiba saja seorang pria misterius nyaris saja menyergapnya. Yang beruntung Megan masih sigap dan segera keluar dari sana. Di mana tak lama, ia pun bertemu Eric dan segera masuk ke dalam toilet itu, yang ternyata pria misterius tersebut telah menghilang. Keduanya pun lalu pergi ke kafe untuk membahas upaya mereka dalam menemukan Whitney. Dan meski sempat berterima kasih atas bantuan Eric selama ini, Megan memilih untuk mencari putrinya dengan caranya sendiri, tanpa ingin melibatkan Eric yang jelas hal itu langsung ditolak oleh Eric, karena ia sangat love berat pada Whitney. Thank you. I think I'm gonna take it from here. You wouldn't have any of this without me. Don't seem like the kind of guy that can actually solve a case. You don't know me, and it sounds like you don't really know Whitney either. It's over. Sementara itu, Beth dan Whitney pun terlihat semakin dekat dan saling bertukar cerita tentang bagaimana mereka bisa diculik, yang ternyata Beth diculik oleh pria asing yang diminta bantuannya ketika ban mobil Beth pecah. Dan dari perbincangan mereka itu, Whitney akhirnya tahu bahwa beberapa gadis lainnya telah keluar dari sana untuk dijual. Where I don't know. But they never come back. Megan lalu kembali menemui si kepala polisi Edgar dengan membawa catatan nama-nama gadis hilang yang didapatnya tadi saat di restoran, yang salah satunya hilang di halaman belakang rumah Edgar dan menduga Edgar terlibat atas hilangnya Whitney hingga membuat Edgar gugup dengan berbagai alasannya. Terlebih saat Megan menceritakan jika tadi ada pria misterius yang nyaris saja membunuhnya di toilet pom bensin, di mana Edgar yang semakin emosi pun lalu meminta Megan pergi dari sana. Megan yang keluar dari ruangan itu lalu dihentikan oleh Troy yang menyampaikan informasi terkait berkas catatan kriminal milik Eric yang ternyata pernah dilaporkan atas tindakan pencurian saat masih berusia 16 tahun. Namun meski laporan itu telah dicabut oleh si penggugat, Troy merasa hal itu bisa jadi alasan kuat untuk mencurigai Eric sebagai dalang di balik hilangnya Whitney. I have to go. Setelah mendapatkan informasi itu, Megan lalu kembali ke restoran yang sebelumnya ia datangi bersama Eric, yang rupanya mobil Eric masih ada di sana. Dan saat Megan menggeledah mobil itu, ia pun terkejut saat menemukan anting sebelahnya milik sang putri yang langsung Megan luapkan saat Eric datang menghampiri mobilnya. Di mana Eric pun mengatakan jika dia tak tahu menahu soal bagian anting lainnya milik Whitney itu. Dan di tengah perdebatan mereka, Troy tiba-tiba saja datang dan langsung menghampiri keduanya. Di mana saat Megan menjelaskan anting sebelahnya yang ia temukan di mobil Eric, Eric membantah terkait keberadaan benda itu di dalam mobilnya dan merasa jika ada seseorang yang sengaja menjebaknya. Hands on your head. You have the right to counsel. You have the right to remain silent. Kemudian, kita pun akan diperlihatkan dalang di balik hilangnya para gadis-gadis di sana, dengan sesosok pria yang wajahnya tertutup karung bekas cengek, dan saat Whitney bertanya terkait apa yang diinginkan pria itu dari para gadis-gadis yang diculiknya, si pria itu pun marah yang langsung membuat Whitney ketakutan. Hingga di sanalah Beth menjelaskan jika Whitney ingin tetap aman dan selamat, Whitney harus menuruti apapun yang diinginkan pria misterius tersebut. Sementara itu, Eric pun disudutkan oleh interogasi Edgar atas hilangnya Whitney dan anting milik Whitney yang ditemukan di mobilnya, termasuk dengan tudingan Edgar atas penyerangan Eric terhadap Megan di pom bensin itu, yang jelas langsung dibantah oleh Eric. Dan terkait anting tersebut, Eric meyakini jika ada seseorang yang sengaja menaruh di dalam mobilnya. Someone must have put it in my bag. You're gonna stay here for the night.
Tak hanya itu, Edgar pun lalu membuka berkas catatan kriminal Eric yang sebelumnya pernah dicabut oleh si pelapor terkait Eric yang dituduh masuk untuk mencuri di rumah pacar saudaranya. Namun hal itu kembali dibantah Eric dan menjelaskan bahwa ia sengaja masuk ke dalam rumah orang tersebut untuk mengambil narkoba lalu membuangnya. Karena diketahui jika saudara Eric dan pacarnya merupakan pecandu berat narkoba dan berpikir itulah cara satu-satunya untuk menjauhkan kedua orang itu dari barang haram tersebut. Hingga situasi memanas saat Edgar mendesak Eric untuk mengatakan di mana Whitney berada, yang tetap tak diakui oleh Eric. Where is she? I'm looking for her too. Say what, huh? What do you want me to say? Boyfriend with the messed up family and he's my soulmate. I would never do anything to hurt her. Di esok harinya, Meghan kembali mendatangi kantor polisi dan bertemu dengan Troy, yang saat itu Meghan ingin melihat langsung berkas catatan kriminal Eric yang dikatakan oleh Troy. Namun Troy ragu untuk menunjukkan secara langsung, mengingat hal itu bisa saja membuat Troy kehilangan pekerjaannya. I think this is an opportunity for you to show this town that you can solve this. I need to see those case files. I could lose my job. My daughter's life is at stake here. Kembali pada Whitney yang saat itu mulai mengikuti saran Beth untuk bersikap baik dan lemah lembut di hadapan pria misterius itu. Dan alhasil, cara itu pun berhasil meyakinkan si pria misterius bahwa Whitney bisa menjaga kepercayaannya dan dianggap gadis terbaik yang pernah ia culik. Hingga ia pun memberikan sebuah kotak spesial untuk Whitney yang membuat Whitney pura-pura senang dengan pemberian itu. Be their favorite for a grand finale. Thank you. Saat pria misterius itu pergi dari sana, Whitney yang sedang di make up oleh Beth mendapati sebuah kawat kecil dan berpikir jika kawat itu bisa membuka kunci di sana untuk mengambil HP miliknya yang terjatuh di luar. Meski Beth melarang Whitney melakukan hal tersebut karena akan sangat beresiko jika aksinya ketahuan. Setelah berhasil membukanya, Whitney yang tak lagi terpantau kamera pengawas di sana pun segera melangkah ke tempat rongsokan, tempat di mana HP-nya terjatuh. Dan tepat saat ia baru saja menemukan HP miliknya, Whitney pun kembali dibawa masuk ke dalam dan harus menerima luapan amarah si pria misterius. Namun saat pria misterius itu ingin menghabisi Whitney, Beth pun melarangnya dan meyakinkan pria misterius itu jika hal tadi tak akan pernah terjadi lagi. Setelah mengucapkan terima kasih pada Beth karena telah menyelamatkannya, Whitney yang tahu jika HP-nya lowbat pun berusaha untuk membuat alat pengisi daya menggunakan barang rongsok seadanya yang tersedia di sana, karena HP itu akan sangat berguna untuknya bisa meminta bantuan. Di mana Beth pun kagum melihat kemampuan yang dimiliki oleh Whitney tersebut, yang bahkan Whitney mengatakan jika ia handal dalam meretas sistem keamanan. Hingga dengan kemampuan yang dimilikinya, Whitney akhirnya berhasil membuat alat pengisi daya tersebut. Oh my God. Sementara itu, Meghan dan Troy pun sudah berada di ruangan berkas semua kasus kejahatan, yang seharusnya steril dan tak bisa dimasuki oleh sembarang orang pun terpaksa melakukan hal itu. Karena menurut informasi yang didapat Meghan dari si pelayan restoran yang bernama Dana, ada banyak kasus orang hilang di kota itu yang dibiarkan dan menguap begitu saja, di mana Meghan pun harus segera bersembunyi ketika Edgar masuk ke ruangan itu. What are you doing here? Oh, just going over chain of custody for that fraud case. Stick around till Morgan gets here? Will do. Di malam harinya, Meghan yang setelah gagal mendapat berkas kasus-kasus gadis hilang pun mendatangi Dana di restoran yang saat itu terlihat sudah tutup dengan hampir seluruh lampu yang dimatikan. Dan dengan sangat hati-hati, Meghan perlahan masuk ke restoran itu dengan bermodalkan senter yang dibawanya. Dana? Dana? Di tengah kehati-hatiannya dalam langkah itu, Meghan dikejutkan dengan suara benturan dari arah luar seperti orang tertabrak. Dan tanpa menunggu lama, ia pun segera keluar dari tempat itu untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Eric! Saat itulah, Meghan dibuat terkejut ketika mendapati Eric yang kabur dari kantor polisi malah jadi korban tabrak lari yang membuatnya tergeletak di sana dengan kondisi yang cukup parah. Namun, Eric meminta Meghan untuk percaya ucapannya bahwa kepala polisilah otak di balik hilangnya Whitney dan gadis-gadis di kota itu. Dan anting di mobil Eric sengaja diletakkan orang suruhan Edgar ke dalam mobil Eric. I need you to believe me about this too. Sorry, I should just listen to her.
Bersamaan dengan itu, Whitney yang berhasil menyalakan HP-nya kembali pun segera mengirimkan pesan suara pada sang ibu terkait keberadaannya di sana yang terkurung di dalam sebuah kontainer besar di tempat pembuangan mobil-mobil bekas. Dan saat pesan itu terkirim, HP itu pun kembali mati karena baterainya tidak terisi maksimal. Tapi sialnya, saat HP itu terjatuh, Beth menginjak HP Whitney sampai layarnya remuk. Sorry, I don't know. I'm sorry. Oh, it could all be over for... Meski sempat kesal dengan ulah Beth, Whitney pun akhirnya baru menyadari jika ada kamera yang terpasang di dalam kontainer itu, di mana kita pun akan diperlihatkan dengan wajah asli dari sosok misterius yang kepalanya tertutup karung adalah pria bernama Lee. I'm just trying to protect us. Beberapa saat setelah Edgar dan pihak kepolisian datang ke TKP Eric tertabrak, Meghan menerima pesan suara dari putrinya itu terkait keberadaannya yang kini disekap di dalam sebuah kontainer, yang semakin menguatkan keyakinannya bahwa Edgar, si kepala polisilah dalang dari semuanya, seperti apa yang dikatakan Eric. Hingga malam itu pun ia bergegas menuju kantor polisi. Sesampainya di sana, Meghan pun lalu menelpon seorang petugas wanita dan berpura-pura dompetnya tertinggal saat tadi siang ia menemui Edgar di ruangannya, di mana saat si petugas itu pergi dari tempat tugasnya, Meghan mengendap-endap untuk bisa masuk ke dalam ruangan Edgar. Ketika di dalam, ia pun tak mau membuang waktu dan berusaha mencari barang bukti apapun yang menguatkan bahwa Edgar lah otak di balik penculikan para gadis-gadis di kota itu, di mana Meghan pun semakin yakin saat menemukan HP milik Eric yang terdapat di dalam laci meja Edgar, terlebih ketika ia mendapati password untuk mengakses data pribadi Edgar pada laptop yang ada di dalam ruangan tersebut. Dan tanpa menunggu lama, ia pun berhasil mengaksesnya. Keyakinan Meghan pun terjawab ketika melihat rekaman CCTV dari para korban penculikan, termasuk juga rekaman Whitney dan Beth yang terkurung di sana. Dan bersamaan dengan itu, Edgar yang baru saja sampai ke kantor polisi pun menerima laporan dari si petugas wanita bahwa tadi Meghan sempat menghubunginya terkait dompet Meghan yang tertinggal di ruangan Edgar. Hingga Edgar yang curiga pun bergegas melangkah ke ruangannya tepat saat Meghan baru saja pergi dari ruangan itu. Melihat kondisi ruangan yang berantakan, Edgar yang meyakini jika Meghan telah mengetahui kebusukannya pun lalu langsung mengejar Meghan. Sedangkan Meghan yang ingin pergi menggunakan mobil polisi untuk menyelamatkan putrinya justru dikejutkan dengan jasad Dana yang terdapat di bagasi belakang mobil Edgar. Di mana Dana ternyata telah dihabisi lebih dulu, mengingat Dana banyak menyimpan rahasia busuk para oknum polisi di kota itu. Dan tak lama kemudian, meski sempat kucing-kucingan, keberadaan Meghan pun akhirnya berhasil diketahui. Hingga intimidasi pun dilakukan oleh Edgar karena Meghan telah mengetahui semua rahasia busuknya selama ini dari rekaman video yang dilihat oleh Meghan tadi, dan juga keberadaan mayat Dana di bagasi mobil Edgar. Di mana Edgar pun lalu mengancam akan menghabisi Meghan jika membongkar semuanya, dan dipastikan Meghan tak akan bertemu lagi dengan putrinya. Hingga di tengah suasana tegang itulah, Troy akhirnya menghantam Edgar menggunakan kunci ban mobil yang membuat Edgar terkapar. Dan saat itulah Meghan menceritakan apa yang telah ia ketahui dari komputer Edgar tadi terkait rekaman-rekaman video korban penculikan dan juga Whitney yang disekap di dalam sebuah kontainer tua yang rupanya Troy mengetahui lokasi tersebut. Hingga mereka pun tak mau membuang waktu dan bergegas menuju ke sana. And Whitney, she left me this voicemail. Wrecker. There's an auto wrecker on the east side. Sesampainya di tempat itu, Meghan langsung membuka pintu kontainer yang ternyata hanya ada Lee, masih dengan penutup kepalanya. Dan saat Troy menodongkan pistol, ia meminta Lee untuk membuka penutup kepala itu yang rupanya Lee adalah kakak kandung dari Troy yang dipekerjakan untuk menjaga tempat itu.
Namun fakta mengejutkan terungkap bahwa sebenarnya Troy lah dalang dari sindikat permegangan gadis-gadis yang akan dikirimkan ke Utopia, sementara Beth ternyata adalah istri dari Edgar yang sengaja diculik Troy untuk jaminan agar bisnis gelapnya tetap berjalan lancar. Di mana fakta lain pun terungkap jika Troy lah orang yang menyimpan anting milik Whitney di tas Eric tepat saat Meghan meninggalkan Eric di restoran sebelum tertangkapnya Eric, yang hal itu dilakukan agar Meghan percaya bahwa Eric lah pelaku penculikan Whitney. Yeah. It's been very cooperative. We'll let you go. Dari sini sudah jelas tujuan Troy membawa Meghan ke tempat itu adalah untuk menjebaknya, agar Meghan sebagai saksi hidup bisa dilenyapkan demi menutupi kejahatannya. Dan tak lama kemudian, Whitney dan Beth pun muncul dengan perkataan yang merendahkan Troy, hingga Troy yang marah pun terpancing emosi, di mana saat Troy ingin menembak Whitney, Lee yang mulai kasihan pada Whitney pun menghantam adiknya itu, yang membuat keduanya terlibat perkelahian sampai pistol yang dipegang Troy terjatuh ke tanah dan berhasil membuat Troy terkapar, di mana Meghan pun langsung mengambil pistol itu dan malah menembak Lee tepat di jantungnya, hingga tewas seketika. Whitney, my little girl. Tak lama kemudian, Edgar yang ikut bersama Troy dengan kondisi tangan terborgol pun berhasil menembak mati Troy tepat saat Troy bangkit setelah dihantam oleh Lee, di mana setelah itu Edgar pun bisa kembali bertemu dengan sang istri setelah sekian lama terpisah. Oh, you're safe. You are finally safe. Usai Meghan kembali bersama sang putri, mereka pun pindah ke rumah baru berharap kehidupan mereka bisa lebih aman dibanding kota sebelumnya. Dan kondisi Eric yang saat itu telah membaik pun akhirnya mulai mendapat restu dari Meghan karena ikut membantu Meghan saat mencari Whitney, sekaligus membongkar sindikat perdagangan gadis-gadis remaja yang dilakukan oleh Troy. Dan setelah itu, Eric dan Whitney pun pergi berlibur. Pay attention to the road. Rise up like a shot, shine up like a star.